Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Citra Tri Amalia, Dewi Febriani Rofikoh, dan Melda Triwijaya. Di video kali ini akan membahas pembelajaran matematika berbasis laboratorium sekolah dasar. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bahan ajar RPP. Pada satuan pendidikan itu sekolah dasar di kelas 1 semester 1 dengan tema 1 yaitu diriku, subtema 4 aku istimewa pada pembelajaran ketiga dengan pembelajaran matematika yaitu kegiatannya praktikum uji coba operasi pengurangan dan penjumlahan bilangan dasar 1 sampai 10. A. Kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi dasar atau IPK. Kompetensi dasar yaitu pada 3.4 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan dengan indikator pencapaian kompetensinya itu 3.4.1 yaitu mengidentifikasi masalah penjumlahan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari. Dan 4.4 mengenai menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99. Dengan IPK-nya, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan cacah sampai 99. B. Adapun tujuan pembelajarannya itu setelah mengamati cerita yang terdapat pada buku, siswa mampu mengidentifikasi masalah penjumlahan dengan tepat. Kedua, dengan mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penjumlahan, siswa mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Bahan ajar matematika, ayo mengamati. Di sini, Edo dan keluarga memiliki kesukaan yang sama. Mereka senang memelihara hewan. Edo senang membantu keluarga. Edo memelihara 4 ekor ayam betina. Edo juga memelihara 4 ayam jantan. Banyak ayam seluruhnya ada 8 ekor. Dengan cara 4 ditambah 4 sama dengan 8. Selanjutnya pada bahan ajar selanjutnya di sini Ibu Edo mengumpulkan 5 telur. Edo mengumpulkan 2 telur. Jadi banyak telur-telurnya itu ada 7 butir. Dimana 5 telur ibu ditambah 2 telur Edo sama dengan 7. Dan selanjutnya ayo berlatih. Edo juga memiliki pohon buah-buahan. Mari bantu Edo menghitung buah-buahan. Di pohon pertama, tumbuh 3 pepaya. Di pohon yang kedua, tumbuhlah 2 pepaya. Jadi, di pohon pertama 3 pepaya ditambah 2 pepaya sama dengan 5 pepaya yang dimiliki Edo. Kemudian, Edo juga menaruh 6 mangga dalam keranjang. Di rumput masih ada 2 mangga. Jadi, banyak mangga seluruhnya itu ada 6 mangga di keranjang ditambah 2 mangga yang ada di rumput sehingga jumlahnya 8. Jadi di sini guru-guru dalam mengajar membutuhkan bahan ajar untuk membantu memberikan materi kepada siswa. Adapun lembar kerja peserta didik atau LKPD yang bisa diberikan oleh guru kepada siswa seperti ini. Yang pertama, terdapatnya kelas, yaitu di sini kelas 1 dengan materi operasi penjumlahan dan pengurangan dengan tema 1 yaitu diriku. Di sini LKPD-nya dibuat secara berkelompok. Ada nama dan kelas. Selanjutnya, dituliskan keterangan mengenai satuan pendidikannya, lalu ditulis kelas 1 semester 1, pembelajarannya matematika, adapun kegiatannya itu
praktikum uji coba operasi pengurangan dan penjumlahan bilangan dasar dari 1 sampai 10 dan ditulis juga hari tanggalnya dalam kegiatan yang dilaksanakan. Adapun tujuan pembelajarannya itu: 1. Setelah mengamati cerita yang terdapat pada buku, siswa mampu mengidentifikasi masalah penjumlahan dengan tepat. Yang kedua, dengan mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penjumlahan, siswa juga mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Selanjutnya, di sini diberikan sebuah petunjuk dalam proses mengerjakannya. Nah, di sini langsung saja ada 5 bintang warna-warni, lalu ditambah 4 bintang tersenyum. Nah, di sini menggunakan media timbangan. Yang pertama, gantungkan sebuah anak timbangan di angka 5 pada lengan sebelah kiri. Kedua, gantungkan lagi sebuah anak timbangan di angka 4 pada lengan sebelah kiri. Ketiga, untuk menjumlah hasil penjumlahan, 5 ditambah 4 dapat dicoba dengan menggantungkan sebuah anak timbangan pada lengan sebelah kanan sampai kedua lengan timbangan pun menjadi setimbang, yaitu 5 bintang warna-warni ditambah bintang tersenyum menjadi 9 bintang. Yang kedua, di sini terdapat 6 kucing dan 4 kucing. Berapakah jumlah semuanya? Yang pertama, bisa kita lakukan menggunakan neraca timbangan. Pertama, gantungkan sebuah anak timbangan di angka 6 pada lengan sebelah kiri. Yang kedua, gantungkan lagi sebuah anak timbangan di angka 4 pada sebelah kiri. Dan yang ketiga, untuk menunjukkan hasilnya dari penjumlahan 6 kucing ditambah 4 kucing dapat dicoba dengan menggantungkan sebuah anak timbangan pada lengan sebelah kanan sampai kedua lengan timbangan setimbang. Nah, selanjutnya pada soal ketiga, terdapat 9 permen dikurangi 2 permen. Berapakah sisanya? Nah, di sini untuk mencari tahu kita bisa melakukan dengan neraca timbangan. Untuk menunjukkan hasilnya, gantungkanlah sebuah anak timbangan di angka 9 pada lengan sebelah kanan, lalu gantungkan sebuah anak timbangan di angka kedua pada lengan sebelah kiri. Menggantungkan sebuah anak timbangan pada lengan sebelah kiri sampai kedua lengan timbangan setimbang, ternyata setelah anak timbangan digantungkan, hasilnya yaitu di angka 7 pada lengan sebelah kiri. Maka timbangan akan seimbang. Lanjut, terdapat 6 permen dikurangi 1 permen. Nah, gimana sih caranya? Kita gunakan dengan neraca timbangan. Untuk menunjukkan hasilnya, gantungkan sebuah anak timbangan di angka 6 pada lengan sebelah kanan. Lalu gantungkan lagi sebuah anak timbangan di angka 1 pada lengan sebelah kiri. Menggantungkan sebuah anak timbangan pada lengan sebelah kiri sampai kedua lengan timbangan setimbang, ternyata anak timbangan digantungkan yaitu 6 permen dikurangi 1 permen menjadi 5 permen, yaitu digantungkan di angka 5 pada lengan sebelah kiri. Maka timbangan akan setimbang. Lalu di LKPD juga guru memberikan jawaban atau kesimpulan dari pemberian soal pada siswa. Nah, selanjutnya yuk kita mewarnai. Agar lebih paham lagi, warnailah penjumlahan dan pengurangan di bawah ini dengan rapi ya. Nah, di sini tadi kan sudah mencoba dengan bintang, kucing. Nah, di sini mulailah siswa mewarnai dari angka-angka dengan penjumlahan. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Misal
Siswa bisa memberikan angka 2 dengan warna biru, penjumlahan dengan warna putih, dan angka 3 dengan warna kuning, dan sama dengan warna merah, dan angka 5 dengan warna oranye. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada bagian selanjutnya, di sini terdapat media praktikum dan kit atau alat peraga pada laboratorium matematika sekolah dasar. Selanjutnya, pada media praktikum, di sini disebutkan identitas sekolah, yakni satuan pendidikan yaitu SD atau MI. Kemudian terdapat kelas, yaitu kelas 1 dengan semester 1, tema 1 diriku dengan subtema 4 aku istimewa. Lalu pembelajaran 3, pembelajaran matematika. Kegiatannya yakni praktikum uji coba operasi pengurangan dan penjumlahan bilangan dasar 1-10. Pada media praktikum dituliskan yakni KD atau kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Adapun kompetensi dasar atau KD dalam praktikum ini yaitu pada aspek 3.4 dan 4.4. 3.4 yakni menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Kemudian menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99. Adapun indikator pencapaian kompetensi yakni mengidentifikasi masalah penjumlahan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat pada indikator 3.4.1. Kemudian untuk indikator 4.4.1 yakni menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan cacah sampai 99. Kemudian dalam media praktikum juga terdapat tujuan pembelajaran, yakni yang pertama, setelah mengamati cerita yang terdapat pada buku, siswa mampu mengidentifikasi masalah penjumlahan dengan tepat. Yang kedua, dengan mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penjumlahan, siswa mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Di sini terdapat media praktikum. Pada kali ini, salah satu media praktikum yang kami gunakan dalam pembelajaran matematika pada kelas 1 yaitu dengan alat peraga berupa neraca bilangan. Adapun fungsi dari neraca bilangan ini untuk memperagakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan asli. Adapun kegunaannya yakni sebagai alat peraga praktikum siswa untuk menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah. Nah, neraca bilangan ini dapat digunakan untuk jenjang kelas 1 maupun kelas 2 dan 3 dalam operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, maupun pengurangan. Selanjutnya yaitu terdapat kit laboratorium matematika. Nah, di dalam kit laboratorium matematika ini dibagi menjadi 2 spesifikasi, yaitu yang pertama kit atau alat peraga pada kelas rendah, yakni kit atau alat peraga yang digunakan untuk siswa pada kelas 1, 2, dan 3. Yang pertama terdapat neraca bilangan yang fungsinya yaitu untuk mengolah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Neraca bilangan ini sangat cocok dijadikan sebagai alat peraga untuk siswa sekolah dasar khususnya kelas 1. Kemudian, adapun spesifikasi alatnya, di mana neraca bilangan ini
terdiri dari sebuah timbangan dan beberapa kayu atau batu timbangan. Tangan-tangan neraca ini diberi tanda-tanda atau batas-batas yang diberi paku untuk menggantungkan batu timbangan. Kemudian panjang tangan-tangannya itu dapat dibuat sesuai dengan keperluan. Batu timbangannya dibuat dari kayu, setiap batu timbangan sama beratnya. Yang kedua, terdapat saringan Eratosthenes, di mana fungsi alat ini digunakan untuk siswa sekolah dasar dalam mencari bilangan prima suatu bilangan. Spesifikasi alat ini yakni merupakan alat peraga matematika yang terdiri dari kumpulan bilangan bulat positif. Yang ketiga, ada dekak-dekak. Fungsi dekak-dekak ini untuk membantu siswa sekolah dasar dalam memahami konsep nilai, tempat desimal, khususnya satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Secara terbatas dapat pula digunakan untuk operasi hitung dasar bilangan asli. Kemudian untuk spesifikasi alatnya, dekak-dekak ini merupakan alat peraga matematika yang terdiri dari beberapa batang yang jumlahnya tertentu. Dan dalam batang kawa tersebut diisi dengan biji yang jumlahnya berkisar antara 10 sampai 20 buah. Yang selanjutnya yaitu alat yang keempat, yakni blok diners. Adapun kegunaan blok diners ini sebagai alat peraga yang berfungsi untuk mengajarkan konsep atau pengertian tentang banyaknya benda, membandingkan dan mengurutkan banyaknya benda, nilai tempat suatu bilangan seperti satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan, serta untuk mengajarkan bagaimana mengoperasikan bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sesuai jenjang kelas sekolah dasar. Adapun spesifikasi blok diners ini dikembangkan oleh tokoh yang bernama Zoltan Diners yang bertujuan untuk memahami konsep dasar bilangan dan nilai tempat untuk berbagai bilangan dasar. Bentuk model blok diners ini dapat dibuat dengan mudah menggunakan kayu. Kemudian yang kelima terdapat menara Hanoi. Menara Hanoi ini memiliki kegunaan utama untuk melatih berpikir logis, menemukan relasi rumus antara banyaknya kepingan dan banyaknya loncatan minimum secara induktif. Kemudian untuk spesifikasi menara Hanoi ini, yakni ditemukan oleh seorang ahli matematika Prancis bernama Edward Lucek. Dan pada awalnya, menara Hanoi ini dijadikan sebagai permainan yang dijual pada tahun 1885. Dalam permainan ini, siswa sekolah dasar diminta untuk memindahkan beberapa buah cakram yang besarnya teratur. Permainan ini dapat digunakan untuk menanamkan konsep banyaknya urutan, besarnya, paling sedikit, lebih banyak, dan sama dengan. Kemudian yang kedua, terdapat kit atau alat peraga untuk kelas tinggi, yakni pada jenjang kelas 4, 5, dan 6. Alat yang pertama yaitu papan berpaku atau geoboard. Fungsi dari alat ini yakni untuk pengenalan bentuk bangun datar dan menemukan luas permukaan bangun datar. Spesifikasi geoboard atau papan berpaku ini merupakan alat peraga yang terbuat dari papan berbentuk persegi panjang atau bujur sangkar, yang di atasnya ditancapkan paku-paku yang tersusun sesuai ukuran tertentu. Untuk keunggulan dari papan berpaku atau geoboard ini, yakni sebagai alat yang menyajikan bentuk geometri dalam tampilan konkret, sehingga memudahkan siswa dalam belajar atau menemukan luas permukaan bangun datar. Alat yang kedua yaitu muka jam. Adapun kegunaan muka jam ini berfungsi untuk membaca jam. Kemudian
Fungsi selanjutnya yakni untuk pengenalan jenis sudut dan menentukan besar sudut. Adapun spesifikasi dari muka jam ini yaitu alat peraga yang bentuknya menyerupai bentuk jam seperti aslinya. Muka jam ini terdiri dari angka 1-12 dan jarum penunjuk jam. Alat ini biasa digunakan untuk siswa sekolah dasar. Kemudian yang ketiga, terdapat alat bernama Dakon, KPK, dan FPB. Jadi fungsi dari Dakon, KPK, dan FPB ini untuk mempelajari dan menemukan nilai KPK dan FPB dari suatu pasangan bilangan atau lebih, yakni bilangan KPK dan FPB yang memiliki dua pasang bilangan atau lebih. Kemudian, alat ini biasa digunakan pada sekolah dasar dengan spesifikasinya yang dibuat untuk mempelajari materi mengenai KPK dan FPB. Adapun bentuknya itu sama seperti congklak, penggunaannya pun hampir sama. Yang keempat, terdapat alat bernama tangga garis bilangan. Fungsi dari tangga garis bilangan ini untuk pembelajaran operasi penjumlahan dan pengurangan khususnya pada bilangan bulat negatif. Spesifikasi tangga garis bilangan ini dapat dibuat dari triplek atau kertas karton tebal. Bentuk alat ini memanjang dan pada tangga-tangga tersebut dibuat skala-skala dengan jarak setiap dua skala tersebut berurutan sama panjang. Yang terakhir, terdapat kerangka bangun ruang, di mana fungsi dari kerangka bangun ruang ini digunakan oleh siswa sekolah dasar yang sudah memiliki mata pelajaran mengenai bangun ruang. Untuk spesifikasi alat ini, yakni membantu anak memahami geometri atau bangun ruang. Jadi, guru dapat mengenalkan perangkat atau alat peraga khususnya untuk mengenalkan atau mempelajari tentang bangun ruang. Alat peraga matematika SD ini bisa digunakan untuk mengenalkan sifat-sifat bangun ruang, bagian-bagian bangun ruang, dan perhitungan geometri lainnya. Selanjutnya, di sini terdapat macam-macam kit atau alat peraga matematika sekolah dasar. Setelah penjelasan yang tadi saya jelaskan, mungkin masih banyak beberapa alat peraga atau kit yang terdapat pada laboratorium matematika sekolah dasar. Adapun salah satunya seperti pada gambar ini. Terdapat neraca bilangan, kemudian ada geoboard atau papan berpaku juga. Kemudian di sini ada muka jam atau jam sudut. Selanjutnya ada menara Hanoi. Selain itu, terdapat kerangka bangun, dakon matematika atau biasa disebut dengan dakon FPB dan KPK. Kemudian terdapat tangram. Sekian penjelasan dari media dan kit atau alat peraga dalam laboratorium matematika sekolah dasar. Selanjutnya, saya kembalikan kepada teman saya. Selanjutnya ada lembar penilaian praktikum dan produk pembelajaran matematika sekolah dasar. Di sini ada penilaian praktik dalam mata pelajaran matematika kelas 1, tema 1, diriku, kemudian kurikulum yang diambil adalah kurikulum 2013. Selanjutnya ada kompetensi dasar, yaitu 3.4 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan caca sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan.
Kemudian 4.4, menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99. Materi yang diambil adalah bilangan cacah. Kemudian indikator soal. Peserta didik dapat yang pertama, menghitung penjumlahan bilangan cacah menggunakan neraca bilangan dengan tepat. Yang kedua, menghitung penjumlahan bilangan cacah menggunakan neraca bilangan dengan tepat. Kemudian di sini ada tugas penilaian praktik, yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama, timbangan bilangan atau neraca bilangan. Yang kedua, buku tulis. Yang ketiga, penilaian warna atau krayon. Yang keempat, pensil. Dan yang kelima, penghapus. Selanjutnya ada prosedur. Dalam kegiatan memperagakan operasi penjumlahan 3 ditambah 4 sama dengan diberikan langkah-langkah. Yang pertama, gantungkan sebuah anak timbangan di angka 3 pada lengan sebelah kiri. Kemudian, gantungkan lagi sebuah anak timbangan di angka 4 pada lengan sebelah kiri. Kemudian, untuk menunjukkan hasil penjumlahan 3 ditambah 4, dapat dicoba menggantungkan sebuah anak timbangan pada lengan sebelah kanan sampai kedua lengan timbangan seimbang. Di sini didapatkan ternyata setelah anak timbangan digantungkan di angka 8 pada lengan sebelah kanan, maka timbangan akan seimbang sehingga kesimpulannya 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kegiatan yang kedua adalah memperagakan operasi pengurangan 8 dikurangi 5. Langkah-langkahnya ada, untuk menunjukkan hasil pengurangan 8 kurang 5, dapat dicoba menggantungkan sebuah anak timbangan di angka 8 pada lengan sebelah kanan, kemudian menggantungkan sebuah anak timbangan di angka 5 pada lengan sebelah kiri, kemudian menggantungkan sebuah anak timbangan pada lengan sebelah kiri sampai kedua lengan timbangan seimbang. Ternyata, setelah anak timbangan digantungkan di angka 3 pada lengan sebelah kiri, maka timbangan akan seimbang. Kesimpulannya, 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah membuat produk yang berkaitan dengan bilangan cacah, yaitu mewarnai bilangan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah lihatlah LKPD yang sudah diberikan oleh guru, kemudian cari tulisan ayo mewarnai. Setelah itu, warnailah gambar yang tertera pada lembar mewarnai tersebut. Selanjutnya terdapat rubrik penilaian praktik. Yang pertama, dalam aspek atau kriteria yang dinilai yaitu melakukan praktik penjumlahan dan pengurangan neraca bilangan. Terdapat 3 poin, yaitu dapat menggantungkan anak timbangan di angka yang tepat dan lengan yang tepat. Kemudian terdapat kesalahan dalam menggantungkan angka pada lengan dan anak timbangan. Dan poin yang ketiga, tidak mau melakukan percobaan praktik yang diminta guru. Masing-masing poin ini memiliki skor, yang pertama 2, yang kedua 1, dan yang terakhir 0. Selanjutnya ada aspek yang dinilai yaitu melakukan praktik penjumlahan dan pengurangan neraca bilangan. Pada aspek ini terdapat 3 poin. Yang pertama, dapat menghitung hasil dari praktek kegiatan menimbang yang telah dilakukan dengan skor 2. Poin yang kedua, terdapat kesalahan dalam menghitung hasil dari kegiatan menimbang dengan poin 1. Dan poin yang ketiga, tidak mau menghitung hasil dari praktik kegiatan menimbang dengan poin 0. Selanjutnya, melakukan praktik penjumlahan dan pengurangan neraca bilangan. Terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menggunakan neraca timbangan, mendapat skor 2. Poin yang kedua, tidak terlalu aktif dalam kegiatan bekerja sama di kelompok untuk menggunakan neraca timbangan dengan poin 1. Dan poin yang terakhir yaitu tidak mau bekerja sama dalam kelompok untuk menggunakan neraca timbangan dengan poin 0. Skor maksimum yang diperoleh dari 3 aspek yang telah disebutkan di atas adalah 11. Kemudian, aspek yang dinilai adalah alat dan bahan. Yang pertama, membawa semua alat dan bahan yang dibutuhkan, mendapat skor 5. Yang kedua, tidak membawa satu alat atau bahan yang tidak sesuai ketentuan, mendapat skor 4. Yang ketiga, tidak membawa 2 alat atau bahan yang tidak sesuai ketentuan, mendapat poin 3.
Yang keempat, tidak membawa 3 alat atau bahan yang tidak sesuai ketentuan mendapat poin 2. Dan yang kelima, tidak membawa 4 alat atau bahan yang tidak sesuai mendapat poin 1. Dan yang terakhir, tidak membawa seluruh alat dan bahan yang akan digunakan mendapat poin 0. Kemudian yang selanjutnya aspek yang dinilai ada melakukan kegiatan ayo mewarnai. Terdapat 4 poin. Yang pertama, dapat mengerjakan kegiatan ayo mewarnai dengan rapi dan baik sesuai dengan petunjuk akan mendapat skor 6. Yang kedua, hasil dari mengerjakan kegiatan ayo mewarnai tidak begitu rapi tetapi langkahnya sudah sesuai mendapat skor 4. Yang ketiga, hasil dari mengerjakan kegiatan ayo mewarnai masih perlu bimbingan akan mendapat poin 2. Kemudian yang keempat, tidak mau melakukan kegiatan ayo mewarnai akan mendapat skor 0. Kemudian untuk bobot yang dinilai pada aspek 1, 2, dan 3 yang di atas akan mendapat presentase 70%. Selanjutnya, bobot yang dinilai pada aspek melakukan kegiatan ayo mewarnai atau hasil akan mendapat presentase 30%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, ada standar operasional prosedur laboratorium matematika sekolah dasar. Pada SOP ini terdapat 9 poin yang akan saya jelaskan. Poin pertama yaitu tujuan. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai prosedur peminjaman dan pengembalian alat, kemudian prosedur pengoperasian alat, prosedur penggunaan alat untuk praktikum, prosedur penggunaan alat untuk penelitian, pemeriksaan rutin alat dan bahan laboratorium, dan yang terakhir, tata tertib dalam laboratorium. Poin kedua, ada ruang lingkup laboratorium. Prosedur ini mencakup tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam penggunaan laboratorium matematika dan pihak-pihak yang terlibat yang meliputi kepala sekolah, kepala laboratorium sebagai koordinator pelaksana teknis, dan guru kelas serta peserta didik. Pada poin ketiga ada kebijakan. Penyusunan SOP ini disesuaikan dengan kebijakan yang pertama, kebijakan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008. Kemudian yang ketiga, ada Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Pada poin keempat, ada indikator keberhasilan. Pada SOP ini, indikator keberhasilannya adalah keteraturan dalam penggunaan dan pengelolaan laboratorium matematika di sekolah dasar. Poin selanjutnya, poin kelima ada prosedur peminjaman dan pengembalian alat. Prosedur ini digunakan sebagai petunjuk peminjaman dan pengembalian peralatan laboratorium dengan tujuan untuk tertib administrasi laboratorium, sehingga dapat diketahui jumlah peminjam yang nantinya dapat penggunaan alat-alat di laboratorium matematika. Bagi peserta didik yang meminjam, harus menyerahkan surat peminjaman dan mengisi daftar peminjam yang telah disediakan oleh laboratorium matematika. Daftar ini berisi tentang identitas peminjam, jenis-jenis peralatan yang dipinjam, jangka waktu peminjaman, dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan dengan peralatan yang dipinjam. Peralatan yang sudah selesai dipinjam harus dikembalikan pada tempat semula dan dalam kondisi seperti sebelum dipinjam. Apabila ada kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan peminjam, maka harus dilaporkan kepada pengelola laboratorium dan wajib melakukan perbaikan atau mengganti peralatan yang rusak tersebut. Kemudian poin ke-6
ada prosedur pengoperasian alat. Dalam penggunaan alat yang ada di laboratorium ini, maka disajikan beberapa prosedur untuk pengoperasian alatnya, yaitu alat yang pertama ada timbangan, bilangan, atau neraca bilangan. Dengan prosedur pengoperasian, memperagakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Untuk mengoperasikan penjumlahan, misalnya 3 ditambah 4, peserta didik bisa menggantungkan sebuah anak timbangan di angka 3 pada lengan sebelah kiri neraca. Kemudian, gantungkan lagi sebuah anak timbangan di angka 4 pada lengan sebelah kiri neraca. Untuk hasil penjumlahan 3 tambah 4, dapat dicoba menggantungkan sebuah anak timbangan pada lengan sebelah kanan sampai kedua lengan timbangan seimbang. Ternyata, setelah anak timbangan digantungkan di angka 8, maka lengan sebelah kanan akan seimbang, sehingga kesimpulannya 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kemudian untuk memperagakan operasi pengurangan, misalnya pada 8 dikurangi 5, peserta didik dapat mencoba menggantungkan sebuah alat timbangan di angka 8 pada lengan sebelah kanan, kemudian gantungkan lagi sebuah anak timbangan pada angka 5 di lengan sebelah kiri timbangan. Menggantungkan sebuah anak timbangan pada lengan sebelah kiri sampai kedua lengan seimbang. Ternyata setelah anak timbangan digantungkan di angka 3 pada lengan sebelah kiri, maka timbangan akan seimbang. Maka kesimpulannya 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Selanjutnya, pada alat kedua yaitu corong berhitung, prosedur pengoperasiannya terdapat operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Untuk prosedur operasi hitung penjumlahan, misalnya pada 3 ditambah 2, dengan menggunakan corong berhitung ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ambil kelereng sebanyak 3 butir. Kemudian, cari corong 1, lalu masukkan kelereng pada corong tersebut. Selanjutnya, ambil kelereng sebanyak 1 butir, cari corong 2, lalu masukkan kelereng tersebut ke dalam corong 2. Selanjutnya, ambil kelereng sebanyak 1 butir, kemudian raba atau cari corong 3, lalu masukkan pada corong tersebut. Untuk mencari hasilnya, tarik laci, cari laci 1, kemudian hitung, cari laci 2, kemudian hitung, dan cari laci 3, kemudian hitung. Maka siswa akan mendapatkan hasil operasi hitung penjumlahan 3 ditambah 2 yaitu 5. Untuk prosedur operasi hitung pengurangan 3 dikurangi 2 dengan menggunakan corong berhitung, yaitu yang pertama, ambil kelereng sebanyak 3 butir. Yang pertama, ambil kelereng sebanyak 3 butir dan kulit keong sebanyak 2 butir. Kemudian masukkan kelereng satu persatu ke dalam corong 1, 2, dan 3. Kemudian masukkan pula kulit keong satu persatu ke dalam corong 1 dan 2. Lalu tarik laci dan ambil kelereng dan keong yang berdampingan. Dari situ maka akan didapatkan hasil satu kelereng yang tidak berdampingan dengan kulit keong. Maka satu kelereng tersebut menjadi hasil dari pengurangan bilangan 3 dikurangi 2. Selanjutnya ada alat kartu bilangan. Kartu bilangan ini mempunyai prosedur. Yang pertama, untuk aturan operasi penjumlahan, definisikan bilangan pertama menggunakan kartu-kartu. Misal pada penjumlahan 2 ditambah 3, maka definisikan bilangan pertama, yaitu 2. Tambahkan kartu sebagai bilangan kedua. Misal ditambah 3, maka
Tambahkan 3 kartu putih pada susunan bagian atas. Selanjutnya, yang terakhir, menunjukkan bilangan hasil penyebelahan. Misalnya, hasilnya 5. Maka ada 5 kartu putih tidak berpasangan. Artinya, 2 ditambah 3 hasilnya sama dengan 5. Kemudian yang kedua, aturan operasi pengurangan pada kartu bilangan, yaitu definisikan bilangan pertama menggunakan kartu-kartu. Misalnya 3 dikurangi 2, maka definisikan bilangan pertama yaitu 3. Selanjutnya ambil kartu sesuai dengan bilangan yang kedua. Misalnya ambil 2 kartu hitam. Susunan terakhir bilangan pada hasil pengurangan menunjukkan bahwa ada 1 kartu putih tidak berpasangan. Selanjutnya ada poin ke-7, yaitu prosedur penggunaan alat untuk praktikum. Prosedur ini digunakan sebagai petunjuk pengoperasian timbangan bilangan pada saat praktikum. Prosedur penggunaan timbangan bilangan sesuai dengan penggunaan alat secara umum. Masing-masing timbangan bilangan digunakan oleh satu kelompok yang terdiri dari beberapa siswa dengan dibimbing dan diawasi oleh guru kelas. Pada poin ke-8, pemeriksaan rutin alat dan bahan laboratorium. Inspeksi ini bertujuan untuk perawatan peralatan yang digunakan pada saat pengoperasian peralatan laboratorium dan perlengkapannya. Perawatan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembersihan ruangan yang dilakukan setiap hari. Yang kedua, freon AC diisi ulang setiap 6 bulan sekali. Yang ketiga, perawatan alat peraga dilakukan sebulan sekali. Dan yang keempat, perawatan dan perapihan lemari penyimpanan alat peraga dilakukan sebulan sekali. Kemudian poin yang terakhir, ada tata tertib dalam laboratorium. Tata tertib yang tertera di laboratorium matematika yaitu yang pertama, guru yang ingin menggunakan laboratorium harus melaporkan diri kepada laboran. Yang kedua, pemakaian laboratorium harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, siswa-siswi yang menggunakan laboratorium harus senantiasa berusaha menjaga kebersihan laboratorium. Yang keempat, alat peraga, permainan atau sarana penunjang yang telah diselesaikan digunakan atau dikembalikan ke tempat semula. Yang kelima, alat yang rusak, pecah dan hilang harus dicatat dan dilaporkan kepada laboran. Selanjutnya, ada standar operasional kesehatan keselamatan kerja yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Selanjutnya ada standar operasional prosedur kesehatan keselamatan kerja atau K3 Laboratorium Matematika Sekolah Dasar. Yang pertama ada A. Petunjuk umum keselamatan kerja di laboratorium matematika. Yang pertama ada penggunaan laboratorium wajib melepas alas kaki atau sepatu ketika masuk ke dalam ruang laboratorium. Yang kedua, pengguna laboratorium dilarang kelas membawa senjata tajam, makan, dan minum di dalam ruang laboratorium. Yang ketiga, memantau dan mengarahkan secara berkala praktek-praktek di laboratorium yang baik, benar, dan aman. Yang keempat, apabila terjadi kecelakaan atau cedera, laporkan pada pihak unit laboratorium untuk dilakukan penanganan P3K. Dan jika memerlukan penanganan lebih lanjut, dibawa ke RS terdekat. Yang kelima, kursi dan bangku harus diletakkan atau dimasukkan di bawah meja ketika tidak digunakan. Duduklah dengan tegak di kursi atau bangku. Berhati-hatilah dengan lantai yang basah. Yang keenam, permainan fisik, berlari-lari, atau gurauan-gurauan fisik tidak boleh dilakukan di laboratorium. Yang ketujuh, tinggalkan meja dan alat kerja dalam keadaan bersih dan rapi seperti semula.
Kemudian ada bahaya-bahaya yang mungkin terjadi di laboratorium. Yang pertama ada bahaya api. Kebakaran merupakan salah satu bahaya di laboratorium. Berdasarkan klarifikasi oleh National Fire Protection Agency, api dapat diklarifikasikan menjadi yang pertama, kelas A, yaitu jenis api biasa yang berasal dari kertas, kayu, atau plastik yang terbakar. Yang kedua, kelas B, yaitu jenis api yang ditimbulkan oleh zat mudah terbakar dan mudah menyala seperti bensin, kerosin, pelarut organik umum yang digunakan di laboratorium. Yang ketiga ada kelas C, yaitu jenis api yang timbul dari peralatan listrik. Kemudian yang keempat ada kelas D, yaitu jenis api yang timbul dari logam mudah menyala seperti magnesium, titanium, kalium, dan natrium. Selanjutnya yang kedua ada bahaya listrik. Penggunaan peralatan dengan daya yang besar akan memberikan kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan di laboratorium. Beberapa faktor yang harus diperhatikan antara lain: A. Pemakaian safety switch yang dapat memutuskan arus listrik jika penggunaan melebihi limit atau batas yang ditetapkan oleh alat. B. Improvisasi terhadap peralatan listrik harus memperhatikan standar keamanan dari peralatan. C. Penggunaan peralatan yang sesuai dengan kondisi kerja sangat diperlukan untuk menghindari kecelakaan kerja. D. Berhati-hati dengan air. Kemudian simbol keselamatan di laboratorium. Simbol yang pertama menggambarkan electrical hazard, merupakan bahaya yang berasal dari benda-benda yang mengeluarkan listrik. Hati-hati dalam memakainya supaya tidak tersengat listrik. Simbol yang kedua atau simbol makanan dan minuman ini memiliki arti dilarang membawa makanan dan minuman ke laboratorium. Selanjutnya simbol yang ketiga ada pemadam api yang menunjukkan lokasi yang tepat dari pemadam api laboratorium. Setiap laboratorium dipersiapkan dengan pemadam api yang tepat, persyaratan inspeksi, dan pelatihan. Simbol yang keempat ada pos pertolongan pertama yang menunjukkan ketersediaan kit pertolongan pertama. Kit harus mudah diakses ke lokasi laboratorium lain yang termasuk dalam kelompok tertentu. Kotak P3K harus berisi item yang direkomendasikan dalam kebijakan kotak P3K dan pedoman untuk laboratorium. Simbol yang kelima ada flammable, bahan atau zat yang memiliki kandungan tersebut dalam laboratorium mudah terbakar. Simbol yang terakhir ada bahaya gelas pecah, dapat ditempatkan pada wadah yang ditunjukkan untuk pembuangan pecahan kaca di laboratorium. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah pahamkah pemaparan video pembelajaran matematika berbasis laboratorium sekolah dasar ternyata memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri? Pembelajaran matematika berbasis lab ini dapat dijadikan sebagai salah satu model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sekolah dasar. Karena dengan adanya praktikum dengan menggunakan benda-benda konkret seperti alat peraga dan kit, dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan mengoperasikan bentuk pembelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari.